Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekabaran kita berjudul, Pilihlah pada hari ini hikmat manusia atau firman Allah dan roh nubuat bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah pelajari berdasarkan Alkitab dan roh nubuat tentang Kejadian 1 ayat 1-3 dan Ulangan 6 ayat 4, serta kebenaran tentang Allah Bapa dan Anaknya. Bapa dan Anak itu bukan kebetulan, tetapi harafiah dan nyata. Lihat juga pekabaran Selasa spesial yang berjudul Kebenaran yang Menyelamatkan. Pada bagian 2 ini kita akan pelajari secara khusus Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia atau Mika 5 ayat 2 dalam bahasa Inggris. Sebab ayat tersebut sering digunakan sebagai dasar ajaran Trinitas. Apakah benar demikian? Mari kita uji, dan sebagaimana ciri khas umat Allah yang benar, kita akan uji berdasarkan firman Allah dan roh nubuat. Kembali, presentasi ini bukan untuk menyerang pribadi Bapak Tapson Manik, tetapi penjelasan yang beliau sampaikan adalah berdasarkan apa yang gereja Advent yang saat ini yakini, yaitu doktrin Trinitas. Mudah-mudahan melalui pekabaran-pekabaran ini, banyak umat termasuk Bapak Tapson Manik yang berbalik kepada satu-satunya Allah yang benar dan tinggalkan Trinitas. Mari kita mulai dengan mengikuti pemaparan berikut ini tentang Mika 5 ayat 1. Di dalam Mika 5 ayat 1, ini versi firman Allah yang hidup. Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Judea, tetapi engkau akan menjadi tempat lahir Dia yang akan memerintah Israel, pilihanku. Perhatikan yang warna merah, Raja yang hidup sejak masa lampau yang bagaimana? Oh iya, di mute ya Pak ya. Boleh semua dikasih unmute ya. Jadi menurut Alkitab ini yang Bapak Ibu lihat di layar, yang huruf merah, Raja yang hidup sejak masa lampau yang bagaimana? Siapa yang bisa memberikan respon? Tidak berawal. Yang tidak berawal. Apa arti tidak berawal? Bagaimana bisa ada tapi tak berawal? Bisa bingung kita kan? Jadi maksudnya tidak berawal adalah yang dia ada. Tidak bisa diukur kapan dia ada menurut ukuran manusia. Dalam bahasa Inggris ini disebut dateless age. Ya, yang tidak bisa dihitung kapan itu, tidak bisa ditentukan. Artinya tidak ada yang ada sebelum dia. Hanya dialah yang pertama ada. Itu loh maksudnya sebetulnya. Kapan dia ada? Tidak bisa dihitung. Itulah yang disebut everlasting itu. From everlasting to everlasting. Itulah dia. Jadi tidak bisa dihitung, ditetapkan kapan. Sementara di kitab Wahyu disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Nah, kalau yang di sini disebut tidak berawal, loh kok di Wahyu disebut Alfa atau yang awal dan yang akhir, berarti ada dong awalnya. Nah, memahaminya adalah artinya dialah yang pertama ada dan tidak ada selain dia, dan dia ada bukan karena diadakan. Nah, begitu loh. Ya kalau bingung ya syukur supaya kita semakin banyak belajar ya. Jadi dia ada bukan karena diadakan. Ibu Grace ini ada karena diadakan. Saya ada karena diadakan. Bahkan virtual Zoom pun ada karena diadakan. Tapi Allah ada tidak karena diadakan. Itulah maksudnya yang awal dan yang akhir. Tapi dengan kata yang lain, di tempat yang lain disebut yang tidak berawal. Sekarang, mari kita ikuti penjelasan Alkitab dan roh nubuat.
Pertama, mari kita baca kembali Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia, dan kita baca yang digunakan oleh narasumber, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Mika 5 ayat 1 dari firman Allah yang hidup. Hai Bethlehem Efrata, engkau hanya sebuah dusun yang kecil di Yudea, tetapi engkau akan menjadi tempat lahir Dia yang akan memerintah Israel, pilihanku, Raja yang hidup sejak masa lampau yang tidak berawal. Inilah versi Alkitab yang digunakan oleh narasumber. Mengapa perlu kita baca kembali? Untuk memahami dengan benar kalimat bagian akhir yang berkata, Raja yang hidup sejak masa lampau yang tidak berawal. Dari kalimat ini jelas bahwa yang tidak berawal itu adalah masa lampaunya. Masa lampau tersebutlah yang tidak punya awal. Lalu bagaimana dengan sang raja? Mari kita baca beberapa terjemahan Alkitab yang lain untuk membantu. Dan yang pertama adalah dalam bahasa Ibrani. Micah 5 verse 2 ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, מימי עולם. Itulah Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Ibrani. Nah, kalimat yang ditandai kotak warna merah dalam layar, kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi and his coming forth atau his origin is from old atau from ancient, from days of eternity. Yang artinya, dan kemunculannya atau asal-usulnya berasal dari zaman dahulu atau dari zaman purbakala, dari zaman kekekalan. Jadi, dalam bahasa aslinya dengan jelas dikatakan kemunculannya atau asal-usulnya. Karenanya ada permulaannya dan permulaan itu terjadi di masa kekekalan. Kita tidak tahu kapan. Demikianlah yang dinyatakan dalam Alkitab bahasa Ibrani. Sekarang mari kita lihat dan baca beberapa terjemahan berikut ini untuk melihat apakah selaras dengan bahasa aslinya atau tidak. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat makna kata motsa, yaitu yang ditandai kotak biru muda berikut ini. Kata motsa inilah yang diterjemahkan menjadi going forth dalam bahasa Inggris, khususnya terjemahan King James, atau yang permulaannya dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Dan berdasarkan Strong Concordance, kata motsa berarti family descent, yang artinya keturunan keluarga, dan origin, atau yang artinya asal mula, serta place of going out from, atau tempat keluar dari. Sekarang mari kita baca beberapa terjemahan berikut ini untuk melihat apakah selaras dengan bahasa aslinya atau tidak. Perhatikan yang ditandai warna kuning, sebab itulah fokus kita. Terjemahan bebasnya terdapat pada bagian bawah dalam kotak warna hijau muda. Dalam Alkitab Young's Literal Translation dikatakan, and his comings forth are of old, from the days of antiquity. Terjemahannya berkata, dan kemunculannya sudah lama, sejak zaman kuno. Kata kemunculan selaras dengan asal mula, sebagaimana arti kata motsa. Kemudian Alkitab Revised Standard Version berkata, whose origin is from of old, from ancient days. Yang artinya, yang asalnya dari dulu, dari zaman kuno. Perhatikan, Alkitab Revised Standard Version menggunakan kata origin atau asal mula, sebagaimana dalam bahasa Ibrani tadi katakan, yang mana berasal dari kata motsa. Selanjutnya, Contemporary English Version menyatakan, someone whose family goes back to ancient times, yang berarti seseorang yang keluarganya kembali atau berasal ke zaman kuno. Kata keluarga persis seperti makna kata Ibrani, yaitu motsa, yang berarti keturunan keluarga, dan kita baca satu lagi dari Easy to Read Version yang menyebutkan his beginnings are from ancient times, from long, long ago. Yang artinya awal mulanya adalah dari zaman kuno, dari dahulu sekali. Kemudian kita lihat satu lagi dari Targum,
yaitu Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke Aramaik dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dikatakan di sana, one whose origin is from ancient times. Dengan jelas dinyatakan dalam Targum bahwa anak Allah yang akan memerintah Israel memiliki asal mula yaitu dari zaman purbakala, dari dahulu kala. Karenanya semua arti kata motsa, yaitu keturunan keluarga, serta asal mula, digunakan oleh Alkitab-Alkitab tersebut. Artinya, terjemahan Alkitab-Alkitab tersebut selaras dengan bahasa aslinya. Karenanya, makna kata going forth dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris King James atau yang permulaannya yang tercatat dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru bermakna atau memiliki arti asal mula atau keturunan keluarga. Oleh sebab itu, status Yesus sebagai anak bukan bermula di Bethlehem, tetapi terjadi di zaman kuno dahulu sekali. Oleh sebab itu, status Yesus sebagai anak bukan bermula di Bethlehem, tetapi terjadi di zaman kuno dahulu sekali. Nah, apakah zaman kuno atau dahulu sekali ini artinya tidak mempunyai permulaan? Sebelum kita lihat, jangan lupa bahwa dalam kalimat yang sama dikatakan, anak Allah tersebut mempunyai awal mula atau keturunan keluarga. Kapan awal mula anak Allah? Sejak dia diperanakan Bapa. Mari kita pelajari kata asli untuk zaman kuno atau dahulu sekali, atau hari-hari kekekalan, atau sudah sejak purbakala. Kata hari atau hari-hari atau days berasal dari kata yom dalam bahasa Ibrani yang artinya hari, waktu, tahun. Dapat berupa arti harafiah atau arti kiasan sesuai konteksnya. Intinya, yom bermakna suatu rentang waktu. Inilah yom. Nah, kata selanjutnya adalah kekekalan atau eternity. Kata eternity berasal dari kata olam. Olam. Olam artinya suatu waktu di luar pikiran kita, atau suatu titik waktu yang menghilang. Jadi saat disebut kekekalan, bukan berarti kekekalan atau tidak ada permulaan. Namun sebagaimana penjelasan dari kata aslinya bahwa hari-hari kekekalan ini bukan berarti tidak ada permulaan, tetapi suatu waktu yang jauh di masa lampau yang tidak kita ketahui dan belum ada perhitungan waktu manusia. Dan seperti yang sudah kita lihat dari beberapa terjemahan Alkitab, sudah jelas konteksnya bahwa Mika bukanlah menyatakan tanpa permulaan, tetapi menyatakan bahwa anak Allah muncul atau berawal mula di masa dahulu kala sekali, di mana belum ada perhitungan waktu yang dipahami manusia, suatu waktu di luar pikiran manusia. Namun untuk membantu dan agar konsisten, mari kita lihat penggunaan kata olam dalam ayat-ayat yang lain. Kita baca Mika 7 ayat 14. Berkata, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Kata zaman dahulu kala dalam ayat ini diterjemahkan dari kata olam yang sama yang terdapat dalam Mika 5 ayat 2 dalam bahasa Inggris, atau Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia. Jadi, olam, khususnya dalam bahasa Inggris, meski disebutkan everlasting atau kekekalan, namun itu juga bermakna zaman dahulu kala, sebab keduanya berasal dari kata yang sama, yaitu olam. Dalam bahasa Indonesia sudah langsung menggunakan istilah zaman dahulu kala. Jadi, Mika dalam hal ini bukannya menyatakan bahwa anak Allah itu tidak mempunyai permulaan, tetapi Mika menyatakan bahwa asal mula atau keturunan keluarga anak Allah telah ada di masa lampau dahulu kala. Jadi secara konteks, Mika sama sekali tidak menyatakan bahwa anak Allah tidak mempunyai permulaan. Malah sebaliknya, ada permulaannya, namun terjadi di masa yang begitu lampau, dan karena begitu lampau,
Tidak ada kata yang dapat menggambarkannya selain dengan kata hari-hari kekekalan, sebab waktu itu di luar pikiran manusia. Kemudian kita lihat Amos 9 ayat 11, berbunyi, "Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala." Allah berkata bahwa Dia akan mendirikan pondok Daud yang roboh dan mendirikannya seperti di zaman dahulu kala. Kata zaman dahulu kala di sini datang dari kata olam yang sama dengan dalam buku Mika. Apakah zaman dahulu kala dalam ayat ini berarti tidak mempunyai permulaan? Oh, tidak. Artinya bahwa pondok Daud tersebut dibangun kembali seperti pertama kali dibangun di waktu yang lalu. Berikutnya, Ulangan 32 ayat 7 dikatakan, "Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu." Allah mengingatkan Israel akan hal-hal yang telah terjadi di masa lampau, di zaman dahulu kala, dan untuk mengetahui akan hal-hal tersebut, Allah mengarahkan Israel untuk bertanya kepada orang tua mereka atau tua-tua bangsa. Kata zaman dahulu kala dalam ayat ini berasal dari kata olam yang sama yang terdapat dalam buku Mika. Apakah arti zaman dahulu kala dalam ayat ini tidak ada permulaan? Oh, tidak. Jadi, meski kata olam diterjemahkan menjadi days of eternity atau hari-hari kekekalan, tetapi kata yang sama juga diterjemahkan menjadi zaman dahulu kala, yaitu suatu waktu di masa lalu. Artinya, kata olam bukan menyatakan tanpa permulaan, tetapi tentang masa waktu di masa yang begitu lampau, suatu masa waktu di luar pikiran manusia. Karenanya, Mika 5 ayat 1 sama sekali tidak menyatakan bahwa Yesus tidak mempunyai permulaan. Malah, melalui penelitian Alkitab dengan jelas dinyatakan bahwa status Yesus sebagai anak Allah bukanlah nanti di Bethlehem, tetapi awal mula dari keturunan keluarga Yesus telah terjadi jauh di masa yang lampau sekali, yaitu sebelum semuanya ada, dan karenanya disebut hari-hari kekekalan, sebab masa itu di luar pikiran manusia atau olam. Jadi, ada dua kelahiran yang Mika sampaikan dalam Mika 5 ayat 1 ini, yaitu yang pertama, kelahiran Yesus di masa lampau, di masa di luar pikiran manusia yang disebut hari-hari kekekalan. Dan kedua, kelahiran Yesus di Bethlehem. Kedua kelahiran ini harafiah dan nyata, dan status Yesus sebagai anak di masa kekekalanlah yang menjadi dasar kualifikasi Yesus untuk datang ke dunia ini. Sebab Bapa mengaruniakan anaknya, Bapa harus mempunyai anak terlebih dahulu baru dapat mengaruniakannya kepada kita. Karenanya menggunakan Mika 5 ayat 2 dalam bahasa Inggris atau Mika 5 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sebagai dasar bahwa Yesus tidak ada mulanya adalah tidak alkitabiah. Yesus ada permulaannya, yaitu sejak Dia diperanakkan Bapa. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Agustus 29 tahun 1900 paragraf 13 dan 14 berbunyi, "Nabi Mika menuliskan tentang Dia, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Melalui Salomo, Kristus menyatakan, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya.
Ayat-ayat dalam kutipan ini diambil dari Mika 5 ayat 1 dan Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Dan perhatikan, Roh Nubuat merangkai Mika 5 ayat 1 dengan Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Mika 5 ayat 1 tadi adalah tentang Yesus, dan Amsal 8 adalah tentang hikmat. Apakah hubungannya Yesus dengan hikmat? Hubungannya adalah bahwa Yesus adalah sang hikmat tersebut. Paulus berkata, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Jelas bahwa Kristus adalah hikmat Allah. Namun sayangnya, gereja Advent yang sekarang ini tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Perhatikan penjelasan guru Trinitas dalam gereja Advent yang sekarang ini. Ya. Kemudian, Kristus menggambarkan hikmat Allah. Kalau ini membicarakan asal-usul Yesus, ya, oke, maka ada masa di mana Allah pernah tidak punya hikmat. Saudaraku dalam Tuhan, itulah penjelasan berdasarkan hikmat manusia. Kenapa beliau bisa berkata demikian? Karena dia percaya dan mengimani doktrin Trinitas. Mari kita baca yang firman Allah nyatakan. Kejadian 1 ayat 11 dan 12 berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ayat-ayat ini menyatakan suatu prinsip penting yang Allah telah tetapkan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak dijelaskan dengan baik, tetapi dalam Alkitab versi King James menuliskan kata after his kind, yang artinya menurut jenisnya. Ini tidak hanya untuk tumbuhan, tetapi juga buat makhluk hidup lainnya. Mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 21 dan 24. Dikatakan, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian." Kembali perhatikan, terjemahan bahasa Indonesia tidak menerjemahkan dengan lengkap, tetapi dalam versi King James dan juga versi-versi lainnya, termasuk dalam bahasa Ibrani, dikatakan segala jenis makhluk hidup itu berkembang biak menurut jenisnya. Apa arti dari semua ayat-ayat ini? Artinya adalah semua yang hidup akan menghasilkan buah atau keturunan menurut jenisnya. Contoh, pohon mangga akan membuahkan mangga lagi. Pohon pisang akan membuahkan pisang lagi. Ikan paus akan beranak ikan paus lagi. Sapi beranak sapi lagi. Demikian seterusnya. Apakah prinsip ini berlaku bagi manusia? Oh, sudah pasti. Manusia mempunyai anak atau keturunan yang adalah manusia lagi. Alkitab tidak mengajarkan adanya perubahan jenis setelah berjuta tahun sebagaimana yang teori evolusi ajarkan. Karenanya ingat ayat-ayat ini, sebab inilah bukti bahwa teori evolusi tidak alkitabiah dan itu berasal dari si jahat. Jadi, jika kita menanam biji mangga, apakah yang akan tumbuh? Sudah pasti mangga lagi. Kenapa? Karena Allah telah tetapkan prinsip ini sejak penciptaan. Nah, dari mana prinsip ini Allah tetapkan? Sejak Allah memperoleh anaknya atau memberanakkan anaknya, bahwa anak Allah adalah menurut jenis Allah, yaitu menurut jenis keilahian Allah. Karenanya saat Yesus disebut hikmat Allah, hal itu karena Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan dari Bapa, yang adalah sumber dari segala hikmat. Yesus adalah hikmat karena dia lahir dari Bapa yang adalah hikmat. Hikmat melahirkan hikmat,
Inilah yang Alkitab ajarkan. Daniel berkata dalam Daniel 2 ayat 20 berbunyi, "Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan." Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. Dan sebagaimana Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan, maka alamiah Yesus dan Bapanya sama. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 24, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Jelas sekali, Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah karena memang Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Dan Allah Bapa adalah sumber hikmat dan kekuatan sebagaimana Daniel 2 ayat 20 nyatakan. Inilah kebenaran firman Allah, dan itu sebabnya Roh Nubuat menegaskan bahwa hikmat dalam Amsal 8 tersebut adalah Yesus Kristus. Dan Yesus dengan jelas berkata dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25, "Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah tentang Yesus. Dan ini adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri berkata, "Aku telah lahir." Lahir dari siapa? Dari Bapanya tentunya. Inilah yang dimaksud oleh Mika. Dalam Mika 5 ayat 1 yang berkata, "Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Kita tidak tahu kapan Yesus lahir dari Bapa. Itu sebabnya Alkitab berkata, "Yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala." Sebab waktu tersebut di luar pikiran manusia, atau dalam bahasa Ibraninya, olam. Dan ini juga adalah dasar mengapa Yohanes berkata, "Pada mulanya adalah firman." Sebab memang sang firman tersebut memiliki permulaan, yaitu sejak dia lahir dari Bapanya. Tidak ada dalam Alkitab satu ayat pun yang berkata, "Pada mulanya adalah Allah." Tidak ada. Silahkan saudara baca dan jika perlu cek bahasa aslinya. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah ayat yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Nah, apakah jika Yesus memiliki permulaan, lalu dia lebih rendah dari Bapa? Oh tidak. Malah itulah yang meninggikan dan memuliakan Yesus. Sebab dengan mengakui Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan Bapa, maka kita mengakui keilahian Yesus. Karena Yesus lahir dari Bapa yang ilahi. Alamiah Bapa dan anak sama, yaitu ilahi. Nah, sehubungan dengan Amsal 8 ini, silakan mengikuti pelajaran berikut ini sebagai pendalaman yang berjudul Kebenaran yang Menyelamatkan. Linknya kami lampirkan di bagian akhir dari presentasi ini. Karenanya berdasarkan penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, Mika 5 ayat 1 sama sekali tidak menyatakan bahwa Yesus tidak mempunyai awal. Firman Allah dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mempunyai awal, yaitu sejak dia dilahirkan dari Bapa. Kapankah hal itu terjadi? Kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang utama bagi kita adalah percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya yang diperanakkan Bapa di masa kekekalan. Itu sebabnya Paulus berkata, Yesus adalah yang sulung. Kolose 1 ayat 15. Dan dengan memiliki permulaan bukan berarti Yesus bukan ilahi. Malah keilahian Yesus adalah karena dia adalah anak Allah yang diperanakkan Bapa yang adalah ilahi. Yesus ilahi karena dia lahir dari yang ilahi. Inilah fakta berdasarkan bukti-bukti firman Allah dan tulisan Roh Nubuat. Karenanya, pilihlah pada hari ini hikmat manusia atau firman Allah dan Roh Nubuat. Gumuli dalam doa saudaraku dalam Tuhan dan tentukan pilihan saudara, sebab ini tentang keselamatan saudara. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dari firman-Mu dan roh nubuat, yang menyatakan bahwa meskipun Yesus memiliki permulaan, yaitu sejak Dia diperanakan Bapa, tetapi Dia adalah ilahi, karena Dia lahir dari yang ilahi. Dia adalah hikmat, sebab Dia lahir dari sumber hikmat, yaitu Bapanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan ya Tuhan bagi umat-umat Allah yang hatinya mau terbuka kepada kehadiran Roh Kristus, agar menuntun mereka ke dalam seluruh kebenaran. Sebab banyak ajaran di dunia ini sekarang yang berdasarkan hikmat manusia. Tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kuasai kami ya Yesus, agar kami boleh menjadi juru kabar Tuhan yang penuh kuasa, agar memanggil umat-umat kembali kepadamu ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.